saya akan menghapus air mata kepedihan yang ada di pipi mama dan menggantikannya dengan air mata kegembiraan. Itulah awal mulanya mengapa saya mau jadi seorang dokter. Aku cinta Indonesia. Inilah kasih. Iya, inilah cinta. Tunjukkan kasihmu dengan kata-kata. Aku akan menunjukkan kasihku dengan perbuatan. Kasih tanpa perbuatan hanya sekali lagi omong doang. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami dan terima kasih juga untuk sambutan yang begitu hangat. Saya merasakan kehangatannya itu. Ketika saya dulu lahir, orang tua saya memberikan nama saya Lee Tekbi. Saya lahir di Sumatera Barat pada tanggal 16 April 1946. Jadi tahun ini saya baru berusia 80 tahun. Tapi saya masih bekerja. Terlahir sebagai anak keempat dari 8 bersaudara, minus 1 adik saya yang hampir 2 tahun lebih muda dari saya. Dia meninggal dalam pangkuan ibu. Waktu itu usianya hampir 2 tahun lah. Dia diare puluhan kali satu hari. Dengan bahasa anak-anaknya dalam pangkuan mama, dia mengatakan atau mengeluh lah, perutnya sakit. Dan mama berkata, ya sakit, mama tahu kamu sakit. Tapi sebentar lagi kamu sembuh ya. Dan masih dalam pangkuan mama, dia sembuh total untuk selama-lamanya. Dan mama merasa bersalah. Di satu pihak merasa sedih dan menyalahkan dirinya walaupun bukan salah beliau. Kami bukanlah berasal dari keluarga yang punya segala-galanya, tapi kami adalah keluarga prasejahtera. Kehilangan anak ini sangat berbekas kepada mama. Beliau masih menangis bertahun-tahun setelah itu. Ketika saya beranjak besar, saya melihat mama menangis, bersedih. Dalam hati saya bergumam, saya akan menghapus air mata kepedihan yang ada di pipi mama dan menggantikannya dengan air mata kegembiraan. Itulah awal mulanya mengapa saya mau jadi seorang dokter. Oh, tidak gampang untuk merealisir cita-cita ini. Ketika saya menceritakan cita-cita saya diketawain. Kamu tahu enggak sekolah dokter itu susah? Oh tahu. Kamu tahu enggak sekolah dokter itu lama? Oh tahu. Tahu enggak sekolah dokter itu mahal? Tahu, masa enggak tahu. Siapa yang bayar? Untuk pertanyaan ini saya tidak punya jawaban. Mama setiap subuh sudah keluar ke tetangga-tetangga menanyakan siapa yang mau pakaiannya dicuci. Itulah pekerjaan mama, mencuci pakaian. Sering beliau dihina. Jam segini baru datang, pakaian sudah dikasihkan ke laundry. Yang lain berkata, jam segini sudah datang, terlalu pagi orang masih mau tidur. Begini salah, begitu juga tidak benar. Tapi kasih mama kepada kami, kepada anaknya yang tinggal 7 ini, tidak berkesudahan. Beliau melakukan segala-galanya, terutama memberikan kesempatan bagi kami untuk sekolah. Ya, kasih ibu itu sepanjang jalan. Kalau saya mengingatnya, saya masih tetap merasa sedih sampai hari ini. Berpisah dari orang yang begitu baik, yang begitu care akan anak-anaknya, yang begitu menyayangi dan begitu mengasihi anak-anaknya. Tapi ya inilah manusia ya, suatu saat kita akan berpisah. Dan inilah yang menyebabkan mengapa kami juga
ingin care kepada sesama, kami Dr. Share melanglang buana dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami sudah naik gunung, turun gunung, berlayar dari pulau yang satu ke pulau yang lain untuk berbagi kasih inilah. Inilah yang menjadi sumber energi bagi kami untuk tetap melakukannya. Kalau bukan kasih, apalagi. Dan inilah yang kami bagikan. Kalau ada orang datang pada kami dan berkata, bisakah Anda membantu saya atau membantu kami lapar. Dan kami tidak memberikan hanya nasihat yang baik. Pergilah ke sana, di sana ada warung, makanlah sampai kenyang, maka engkau tidak akan kelaparan lagi. Tapi kami berbagi kasih dengan perbuatan nyata. Angka numerik tidak kami berikan, kami akan membantu sekuat tenaga kami. Kalau kami bisa membantu 1, kami akan membantu 1. Kalau kami bisa membantu 10, terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa membantu 1000, jauh lebih baik lagi. Membagikan kasih ini kepada lebih dari 1 juta penerima manfaat yang kami bisa berikan. Kadang-kadang hanya dengan berdialog, menanyakan apa kabar, lalu, hari ini jauh lebih baik dari kemarin ya. Anda hari ini merasa lebih enak dari kemarin. Kata-kata yang demikian sudah merupakan penghiburan bagi mereka. Karena mereka tahu ada orang yang care akan mereka yang terlupakan. Saya kalau boleh mau mengajak Anda sekalian, marilah kita yang merasa terpanggil, kita jawab panggilan ini. Marilah kita bersama-sama, bahu-membahu, kita jangkau mereka. Kita bagikan kasih kepada mereka, agar mereka juga bisa ikut merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang sudah kita rasakan sekarang ini. Kita bagikan kasih itu kepada mereka. Menggunakan ilmu bukan hanya untuk membantu orang lain, tapi juga memberi harapan hidup bagi orang banyak. Apalagi untuk kaum dan masyarakat yang ada di kawasan terluar Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Lee Darmawan. Halo dok, apa kabar? Always baik. Selalu baik. Dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasalnya yang ke-29, bahwa setiap WNI berhak untuk mendapatkan layanan medis sesuai kebutuhan. Dan ketika layanan medis ini masih sulit dijangkau oleh mereka karena geografi, karena finansial, kita yang mampu, kitalah yang harus proaktif untuk mendatangi mereka. Jemput bola istilahnya ya. Jemput bola dan menjemput kebaikan tadi ya dok ya. Ya. Dok, tapi sebelum ke Dr. Share, ini kita runut dulu ke belakang. Dokter sempat bilang bahwa satu pengalaman yang menjadi satu tekad dokter mau membantu orang lewat ilmu kedokteran adalah ketika ada peristiwa yang sangat menyedihkan, adik meninggal di pangkuan ibu. Kondisinya tidak memungkinkan saat itu. Dokter akhirnya bertekad untuk jadi dokter. Tapi kan ibu waktu itu ragu dok. Siapa yang mau biayai? Uangnya dari mana? Bukan hanya ibu yang ragu. Siapa aja dok? Manusia yang sekitar saya tidak memberikan saya harapan sedikit pun untuk menjadi seorang dokter. Bahkan ya dihina lah begitu, diejek. Anak miskin begini cita-citanya mau menjadi dokter. Jangan lupa, saya tidak berhenti hanya mau bercita-cita menjadi dokter, tapi menjadi dokter yang sekolahnya di Jerman. Tes psikologi tidak lulus saya. Lalu apa yang membuat dokter begitu yakin? Hasil tes psikologi rata-rata orang pukul rata. Antara keyakinan dan nekat, dua hal yang berbeda loh ya. Saya tuh nekat. Jadi dokter tuh nekat sebenarnya. Saya tuh bertekad untuk jadi dokter, nekat melakukannya, dan setengah waras. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menyerah. Ada jalan.
Jalan itu akan selalu dibuka Mhm. kalau kita mencarinya. Carilah maka kita akan mendapatkan. Ya, Anda tahu ketika saya mulai proyek yang ada sekarang, Mhm. Rumah Sakit Apung, Mhm. ide untuk membuat rumah sakit di atas kapal kayu kecil itu nggak mungkin, ide gila itu. Dan yang mencetuskan idenya Mhm. orang gila, dokter gila. Tapi ya sekarang Anda lihat kapal sudah beberapa buah. Dok, berarti awalnya ada rumah sakit apung ini kan nggak tiba-tiba ada. Setelah menempuh pendidikan di Jerman, kedokteran, dokter dok yang difikirkan cuan dulu, balik modal. Orang selalu berpikir demikian. UUD namanya itu. UUD, Ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit. duit. Tapi kan ini satu hal yang bertolak belakang, di mana dokter justru berpikir, saya mau bagi ilmu, saya mau bagi Inilah, untuk masyarakat. saya tidak omon-omon. Saya tunjukkan aci. Aku cinta Indonesia. Inilah kasih. Iya, inilah cinta. Tunjukkan kasihmu dengan kata-kata. Aku akan menunjukkan kasihku dengan perbuatan. Kasih tanpa perbuatan hanya sekali lagi omong doang. Ketika kita berbagi kasih, orang itu merasakan kasih yang kita berikan. Kita yang mampu, marilah. Saya punya 2 roti. Ya. Satu untuk kamu, satu untuk saya. Inilah kemanusiaan. Inilah kasih tadi. Pesan apa yang Ibu sampaikan ketika dokter berhasil? Nah, ini saya banyak dikritik orang juga. Apa tuh dok? Ibu dalam kesederhanaannya dan merasakan sendiri ketika anak sakit susah membawa ke dokter atau tidak mampu membawa ke dokter karena faktor ekonomi. Beliau berpesan kepada saya, kalau kamu suatu hari jadi dokter, janganlah kamu ambil uang orang miskin. Karena mereka akan bayar kamu, tapi pulang ke rumah mereka akan menangis. Karena apa? Karena mereka tidak punya uang untuk membeli beras. Itu kata-kata saya kutip langsung dari mama dan itu saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Akhirnya dokter berpikirkah bagaimana untuk orang-orang yang ada di daerah terpencil dan terluar? Itukah yang akhirnya menjadi motivasi dokter membuat rumah sakit Ya, apung? ketika saya membuang atau melemparkan 1 ton garam ke dalam laut, air laut itu tidak menjadi lebih asin. Tapi kita mau jadi manusia, buka mata, buka telinga, buka mulut, bergerak dengan kaki dan tangan, kita layani mereka yang masih membutuhkan bantuan kita. Inilah yang kami lakukan. Dok, waktu dokter akhirnya memutuskan ada dokter share untuk masyarakat 3T, terdepan, terluar, terpencil begitu ya. Ini kan butuh orang setengah waras tadi dokter bilang. Di atas segala-galanya, sumber inspirasinya, sumber energinya, sumber kemauan dan daya tahan. Sekali lagi, kasih. Inilah yang kami bagikan. Kasih yang kami bagikan inilah yang dirasakan oleh mereka yang kami jangkau. Dari mereka yang akhirnya terangkul, terjangkau, dan juga mendapatkan manfaat. Ada nggak cerita yang mungkin sampai detik ini tidak terlupakan dan itu jadi satu semangat terus menerus ketika menghadapi kondisi-kondisi yang sulit mungkin ya untuk rumah sakit apung bertahan? Iya, ada beberapa kasus. Ada anak dengan tumor pembuluh darah di lehernya. Sebesar telur ayam kira-kira. Anaknya 5 tahun, 6 tahun, nggak tahu saya. Lagi lincah-lincahnya meloncat, manjat pohon. Yang orang di daerah. Kalau jatuh, tumor pembuluh darahnya ini pecah. Kemungkinan survive-nya kecil. Saya tidak mau mengatakan tidak mungkin ya. Kita bukan Tuhan yang bisa mengatakan tidak mungkin. Tapi mau mencari ahli bedah pembuluh darah di daerah. Bagaimana susahnya itu. Ya? Dan itu berhasil kami tangani di kapal. Anak sembuh, anak sehat.
mereka sehat, kami gembira. Itulah upahnya. Kegembiraan orang lain itulah adalah kegembiraan kami juga. Kegembiraan kita. Betul. Gembiraan semua. Orang Was-was. tuanya menangis, itulah air mata kegembiraan yang meleleh di pipinya, yang berhasil kami seka. Kalau tadinya air mata kesedihan, keputusasaan, sekarang mengalir air mata kegembiraan. Dok, ini kan areanya jauh sekali. Untuk tenaga medis yang terlibat dari mana, Dok? Sudah banyak yang setengah gila sekarang. Relawan kami ada 3.000-an 3.000. di seluruh Indonesia itu. Syaratnya apa? Hati yang Oh. mau melayani, nekat ikut, dengan tekad saya harus bisa dan saya bisa. Di daerah yang sangat terpencil, terluar. Ini kan bukan cuma masalah mungkin medannya, fasilitas. Masyarakat di daerah tersebut juga mungkin banyak yang masih antipati. Bagaimana tuh, Dok? Iya, masih banyak orang di luar sana yang tidak mengenal ilmu kedokteran. Tapi mau kok. Jadi pendidikan, penyuluhan. Nah, ini ada cerita. Apa tuh? Kalau ngomong tentang penyuluhan, ada sesuatu yang agak lucu juga. Boleh. Agak lucu tapi menyedihkan juga ya. Saya tidak ingat nama pulaunya. Kami sedang melayani di sana dan saya lihat bayam tumbuh liar. Saya bilang, nah itu tuh makanan bergizi tuh, makanan yang bagus itu. Marah. Makanan babi dokter suruh kami makan. Oke. Saya harus ceritakan, itu jangan hanya diberikan kepada babi. Bayam itu kaya akan zat besi dan itu penting untuk menambah darah. Barulah mereka mengerti. Barulah saya tidak diomeli lagi. Ya, penyuluhan itu penting. Jadi pendidikan, penyuluhan itu penting itu. Kenapa dokter punya tekad sebesar itu untuk saya terus bekerja loh. Usia saya nggak lagi muda. Saya bersyukur karena ini bagi saya adalah sebuah anugerah. Hmm. Berapa banyak orang usia 80 dengan berbagai macam penyakit masih bekerja. Saya punya banyak penyakit dan penyakitnya bukan penyakit ecek-ecek. Ya. Tadi saya sudah cerita. Ya. Salah satunya. Tapi memang kalau dipikirkan lagi kadang-kadang kita tidak mensyukuri apa yang terjadi sekarang. Berpikir apa yang kenapa ya kemarin begini, aduh ke depan seperti apa. Jadi tidak mindful begitu ya, Dok? Makanya bersyukur. Ada selalu hikmah di belakangnya. Dok, ini butuh semangat yang luar biasa, kreativitas. Walaupun orang berpikir kreativitas itu milik anak muda, ternyata dokter terus berinovasi. Dari Rumah Sakit Apung ada dokter terbang. Iya. Boleh diceritakan nggak? Ya, kami mesti menggunakan pesawat terbang karena kami tidak punya sayap. Kami bukan malaikat. Tadinya kami mau melayani dengan kapal. Tapi ketika kami naik gunung di Papua, jalan kaki. Karena kita harus menjangkau mereka. Ketika kita mau berbagi kasih, kita juga dilindungi. Tadi dokter bilang bahwa itu berangkat dari ACI, aku cinta Indonesia. Ya. Setelah datang ke daerah-daerah terpencil, makin cinta Indonesia. Ini krisis loh, Dok, saat ini. Pandangan dokter. Atau mungkin pesan dokter untuk kita bisa lebih mencintai lagi negeri ini. Saya lahir di sini. Saya dibesarkan di sini. Saya, walaupun saya puluhan tahun hidup di Jerman, dan tadinya kehidupan saya di sana lebih nyaman daripada di sini dengan kedudukan yang baik, saya tetap tidak pernah melupakan Indonesia. Saya tetap kembali ke Indonesia. Ya itu tadi, kalau sudah cinta, mau diapakan lagi. Dan itulah cinta yang sejati. Aci, aku cinta Indonesia. Rumput tetangga hijau. Rumput rumah kita juga hijau. Tapi lebih baik rumah sendirilah. Saya bukan orang yang romantis yang mengatakan cinta. Tapi saya lakukan dengan perbuatan. Bukan saya, kami. Kita.
Dokter bilang saya bukan orang romantis, tapi untuk anak sekarang dokter adalah pria green flag. Karena lihat kan tindakan dibanding omon-omon. Ya, Dok, tahun 2024 ada penghargaan yang diberikan, diapresiasikan untuk dokter. Apa artinya untuk seorang dokter Lee Darmawan? penghargaan itu tidak membuat dan jangan membuat kami menjadi sombong. Kami telah melakukan ini dan itu. Tapi agar membuat kita lebih bersyukur, agar kita menjadi lebih mawas diri. Dan ketika kita mawas diri, kita tahu kita sudah memberikan pelayanan demikian. Zaman berubah, ilmu berkembang, jangan sampai ketinggalan. Kami sedang berusaha. Anda tahu bedah laparoskopik? Tahu? Nah, kami sudah beli alatnya. Kami akan pasang di kapal. Sedang dilakukan perombakan di kapal. Agar mereka yang jauh dari sini pun bisa mendapatkan pelayanan medis yang canggih itu. Bawa ke atas gunung nggak mungkin. Tapi di atas kapal rasanya mungkin. Rasanya mungkin. Jadi masyarakat di perkotaan yang selama ini menikmati tindakan medis tersebut, ini bisa dirasakan di masyarakat terluar dengan minim invasif ya dok ya? Minimal invasif. Minimal invasif dan memang sangat cepat recovery-nya. Recovery-nya cepat, rasa sakitnya sedikit, Ya. kegembiraannya lebih. Itu kegembiraan yang luar biasa. Baik, Dokter Lee, terima kasih banyak sudah menjadi terang buat kami hari ini dan terang untuk banyak orang di daerah-daerah terpencil dan terluar. Dan dokter harus terus sehat dan selalu sehat karena jadi penyemangat untuk kita semua. Terima kasih untuk hadirnya. Terima kasih. Baik, pemirsa, cintai diri Anda akan menyebarkan cinta untuk orang lain. Terima kasih sudah bersama kami di Dae Talk. Thank you. Terima kasih.